Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi landasan yuridis pendidikan di Indonesia yang merupakan materi dari mata kuliah landasan pendidikan. Sebelumnya, apa sih landasan yuridis sistem pendidikan nasional? Landasan yuridis sistem pendidikan nasional merupakan praktik pendidikan nasional yang diselenggarakan dengan mengacu undang-undang maupun peraturan pemerintahan. Landasan yuridis penyelenggara sistem pendidikan nasional mengkaji dua hal, yaitu yang pertama bersumber dari UUD 1945 seperti mengenai cita-cita pendidikan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang menyatakan bahwa cita-cita nasional di bidang pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan amanat UUD 1945 mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional tercantum pada pasal 31 ayat 3 UUD 1945. Kedua yaitu bersumber dari UU RI nomor 20 tahun 2003 yang diantaranya ada pengertian pendidikan, pendidikan nasional, dan sistem pendidikan nasional. Ada dasar pendidikan, di mana dasar pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ada visi, di mana visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan untuk memberdayakan warga negara Indonesia menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Ada misi, yang salah satu misi pendidikan nasional yaitu untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada fungsi dan tujuan strategi pembangunan pendidikan nasional, prinsip penyelenggara pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, negara, dan pemerintah. Serta yang terakhir itu ada wajib belajar, di mana wajib belajar ini merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia selama 9 tahun. Selanjutnya yaitu ada landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jalur jenjang dan satuan pendidikan. Yang pertama yaitu jalur jenjang, jenis, dan satuan pendidikan, di mana ada 3 jalur jenjang pendidikan nasional, yaitu ada pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang kedua itu ada pendidikan anak usia dini, pendidikan kedinasan, keagamaan, dan pendidikan jarak jauh, di mana pendidikan jarak jauh ini yang kita alami saat ini, yaitu antara peserta didik dengan pendidik terpisah, sehingga membutuhkan teknologi atau media lain dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada kurikulum bahasa pengantar peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang keempat, sarana dan prasarana, pendanaan, pengelolaan pendidikan, dan peran serta masyarakat dan pendidikan. Yang kelima yaitu ada evaluasi, akreditasi, sertifikasi, dan standar nasional pendidikan, di mana akreditasi inilah yang menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kemudian ada standar nasional pendidikan SD atau MI dan guru sebagai pendidik profesional. Yang pertama yaitu standar nasional pendidikan SD atau MI, yang pengertian lingkup standar nasional pendidikannya adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh Indonesia, dengan fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan, serta bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua yaitu guru sebagai pendidik profesional, memiliki kedudukan, fungsi, dan tujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, memiliki prinsip profesionalitas, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi yang dimana digunakan sebagai syarat pengangkatan sebagai seorang guru, dan memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang guru. Selain itu, guru wajib kerja dan ikatan dinas, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian, pembinaan, dan pengembangan yang meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
dan juga diberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi maupun guru yang gugur dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Dan pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap guru dalam menjalankan tugasnya. Guru juga memperoleh cuti sesuai peraturan perundang-undang, membentuk organisasi profesi, dan kode etik. Apabila guru tidak melaksanakan tugas dan melanggar kode etik, maka dapat sanksi di mana bisa berupa teguran, peringatan tertulis, hingga penurunan pangkat dan pemberhentian dengan hormat maupun tidak hormat. Serta guru juga memiliki ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.